Film ketiga dari saga Venom, Venom: The Last Dance, membawa Eddie Brock yang diperankan Tom Hardy dan simbiotenya ke tahap yang lebih dalam dan kompleks. Film ini menawarkan perjalanan penuh aksi dengan kombinasi elemen horor, humor gelap, dan konflik internal yang menarik. Kali ini, Eddie dan Venom menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari sebelumnya, baik dari bumi maupun dari luar angkasa. Cerita Venom: The Last Dance berpusat pada hubungan antara Eddie dan Venom yang semakin erat, namun penuh tantangan. Eddie kini harus menghadapi bukan hanya ancaman dari pemerintah dan manusia, tetapi juga dari para simbiote yang datang dari planet asal Venom, Klintar. Mereka memburu Venom, yang dianggap sebagai pengkhianat, karena keberaniannya untuk memilih hidup bersama manusia di bumi. Hal ini menambah dimensi baru pada konflik yang sebelumnya lebih bersifat pribadi antara Eddie dan Venom. Chiwetel Ejiofor tampil sebagai tokoh militer yang berusaha mengungkap keberadaan simbiote dan mengendalikan ancaman tersebut. Di sisi lain, karakter Juno Temple sebagai ilmuwan pemerintah memperdalam intrik cerita, terutama saat ia menemukan fakta-fakta mengejutkan tentang simbiote lain yang telah lama ada di bumi. Konflik besar ini mengarah pada pertarungan etik yang tidak hanya berfokus pada pertarungan fisik, tetapi juga melibatkan dilema emosional bagi Eddie. Haruskah dia tetap setia kepada Venom, ataukah dia harus menemukan cara untuk hidup terpisah? Ketegangan ini menjadi salah satu kekuatan utama film, memberikan kedalaman pada narasi. Seperti yang diharapkan dari film Venom. Adegan aksi di The Last Dance sangat intens dan brutal. Venom ditampilkan dalam seluruh kekuatannya, dengan beberapa kemampuan baru yang cukup mengejutkan. Salah satu adegan yang sangat berkesan adalah saat Venom mengambil alih seekor kuda, mengubahnya menjadi kendaraan tempur dalam pertempuran melawan simbiote lain. Efek CGI dalam film ini luar biasa, dengan tampilan yang jauh lebih halus dan detail dibandingkan dua film sebelumnya. Desain simbiote dari planet Klintar juga memukau, menambah kesan ancaman alien yang nyata. Adegan-adegan pertarungan, terutama yang melibatkan banyak simbiote, sangat seru dan menghibur. Penggunaan efek visual untuk menunjukkan kekuatan simbiote yang brutal dan destruktif menjadi salah satu daya tarik utama film ini. Setiap adegan pertempuran dirancang dengan sangat baik, memberikan sensasi ketegangan dan ketakutan yang kuat, tetapi juga diselingi dengan humor khas Venom yang sarkastik. Tom Hardy sekali lagi membuktikan kemampuannya dalam memerankan Eddie Brock dan Venom dengan baik. Hubungan simbiosis antara keduanya menjadi lebih menarik, dengan banyak momen humor sarkastik yang membuat interaksi mereka menyenangkan. Venom, yang dalam film sebelumnya kadang tampil sebagai karakter horor, kali ini lebih terlihat sebagai partner Eddie yang tidak terpisahkan. Chiwetel Ejiofor, meskipun karakternya sedikit misterius, memberikan penampilan yang solid sebagai antagonis manusia. Juno Temple juga menambah dinamika baru sebagai ilmuwan yang mengetahui lebih banyak tentang ancaman simbiote. Venom: The Last Dance sukses dalam menyuguhkan aksi yang memukau dan pengembangan karakter yang lebih mendalam. Visual efek yang luar biasa, desain simbiote yang mengerikan, dan plot yang lebih luas dari sekedar pertarungan pribadi menjadikan film ini menyenangkan untuk ditonton. Humor gelap khas Venom tetap menjadi salah satu elemen yang paling menghibur dalam film ini. Meskipun seru, ada beberapa elemen cerita yang kurang dijelaskan dengan baik, seperti motif utama para simbiote yang memburu Venom. Beberapa karakter pendukung juga terasa kurang berkembang dan terkesan hanya sebagai pengisi cerita. Dengan plot yang lebih luas, aksi yang memikat, dan humor yang tetap menghibur, Venom: The Last Dance adalah film yang memuaskan, terutama bagi penggemar setia Venom. Meskipun ada beberapa kekurangan, film ini tetap berhasil menjaga intensitasnya dengan cara yang seru dan menyenangkan. Di tengah tarik-menarik dan riuhnya Spider-Man versi Sony, SSU, dan Marvel Studios, MCU, Sony rupanya masih cukup percaya diri untuk memproduksi sequel kedua Venom. Venom: The Last Dance konon merupakan seri penutup yang diarahkan oleh Kelly Marcel, yang juga menulis naskah Venom, Let There Be Carnage. Sequelnya ini masih pula dibintangi Tom Hardy dengan beberapa pendatang baru, seperti Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Alanna Ubach, dan Stephen Graham. Dengan budget $120 juta Amerika,
Mampukah film penutup ini bersaing secara komersial dengan dua seri sebelumnya? Sejak peristiwa lalu, Eddie Brock bersama sobat setianya, Venom, menjadi buron dan mengisolasi diri di wilayah Meksiko. Nun jauh di sana, sosok jahat bernama Knull membutuhkan codek Venom untuk bisa membebaskan dirinya dan berniat menghancurkan seluruh semesta. Knull pun mengutus para monster bawahannya untuk mencari Venom. Eddie yang lelah di tempat pelariannya akhirnya berniat menuju kota New York. Situasi semakin memanas ketika pihak pemerintah yang dikomando Jenderal Strickland bersama ilmuwan Dr. Pine telah mendapatkan semua sampel simbiota alien, kini pun mengincar Venom. Mau tak mau, Eddie harus berhadapan dengan dua pihak yang sama-sama menginginkan Venom. Bagi penikmat dan fans seri Venom, rasanya sulit untuk tidak menyukai film ini. Gaya humor melalui dialog dan aksi-aksi simbiotanya yang khas memang menjadi pembeda dengan film-film superhero lainnya. Sisi aksi pada separuh durasi awal, tak banyak jauh berbeda dengan dua seri sebelumnya. Namun, terdapat beberapa momen yang memiliki sentuhan berbeda dari sebelumnya. Salah satunya adalah kehadiran satu keluarga, Martin bersama istri dan dua anaknya. Ditambah iringan nomor-nomor lagu lawas manis, memberi nuansa hangat yang tak pernah kita rasakan pada seri Venom sebelumnya. Satu momen lagi adalah babak ketiga yang didominasi aksi hingar-bingar yang lumayan menghibur antara para simbiote versus para monster Knull. Aksi klimaks ini jauh lebih memberi kesan ketimbang dua film sebelumnya. Seperti seri sebelumnya, Venom The Last Dance, sebagai konklusi tidak banyak memberikan tawaran baru selain segelintir momen dramatik. Rasanya mustahil, kisah Eddie Brock bakal ditutup begitu saja, terlebih jika film ini sukses komersial. Rumor tentang kemunculan Spider-Man juga begitu santer sebelum rilis film ini, walau ini jelas tak mungkin terjadi jika tidak bersama Marvel Studios, MCU. Belum lagi beberapa karakter super villain lainnya yang sudah eksis di semestanya, yakni Vulture, Morbius, Madam Web, hingga Kraven the Hunter yang akan rilis dalam waktu dekat. Lantas mau dikemanakan semua karakter ini? Sony akan mencampakkannya begitu saja? Kita tunggu saja.